Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Kahfi, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah yang merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat juga untuk Rasulullah, panutan kita, teladan kita yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya demi tersampaikannya risalah yang mulia ini sehingga dinikmati oleh umat manusia hingga kita saat ini. Dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kebanggaan, karena dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa umat-umat lain tidak akan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW masuk lebih dahulu. Jadi nanti ada kecemburuan dan kita yang dicemburui, berarti kita lah yang berbangga insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada subuh ini akan membahas mengenai surah Al-Lahab. Seperti kita pelajari sebelumnya, kita mulai dari surah Al-Alaq, surah ke-96 itu yang merupakan ayat-ayat atau kelompok ayat-ayat di dalamnya yang pertama turun dari Al-Quran. Jadi kita mencoba untuk melihat, mempelajari sebagian daripada Al-Quran ini berdasarkan urutan turunnya surah Al-Quran ya, karena yang bisa dilacak hanya urutan turunnya surah, sedangkan urutan turunnya ayat ini agak kesulitan ya, karena tidak semua ayat ada keterangannya. Jadi yang bisa dilacak oleh para ulama kita adalah urutan Al-Quran berdasarkan turunnya. Nah, sedangkan yang kita baca sehari-hari dalam mushaf itu adalah berdasarkan tauqifi, penetapan dari Rasulullah SAW berdasarkan perintah atau petunjuk dari Jibril. Jibril tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau biasanya kita belajar tafsir dari Al-Baqarah, nah kita mulai dari Al-Alaq. Surat yang kedua adalah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, yang juga sudah kita bahas mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya yang ketika menyampaikan Iqra tadi, menyampaikan bahwa saya adalah nabi, menyampaikan wahyu pertama, nabi dicap sebagai orang gila. Kalau satu dua orang yang mengatakan kita gila mungkin masih bisa tertahan, tapi kalau hampir seluruh kampung menyebut kita gila, apalagi orang-orang pembesar dan mempengaruhi orang lain, itulah yang membuat Nabi agak tertekan, dan turunlah ayat itu menyatakan ya, kamu tidaklah gila ya, ma sahibukum bimajnun, teman-teman kalian ini, maksudnya Nabi Muhammad ini adalah bukanlah orang yang gila. Begitu ada penetapan dari Al-Quran, maka Nabi kembali kuat lagi. Nah, ini Allah yang sudah menjamin kita. Jadi walaupun kita punya keyakinan ya, tetapi orang lain meragukan kita, kemudian mendapatkan support dari orang lain, apalagi dari yang lebih atas, itulah yang membuat kita lebih kuat. Jadi kita perlu melihat-lihat juga teman-teman kita, junior-junior kita, kalau memerlukan supporting dari kita, kasih support supaya mentalnya kembali naik. Kemudian Nabi disuruh untuk mengurangi tidurnya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Ini dua ayat berurutan turun, surah ke-73 dan 74 itu memerintahkan Nabi untuk memperkuat mentalnya, memperkuat dirinya ya. Wasiyabaka fatahhir warujza fahjur, ya, perkuat diri sendiri, dan juga disuruh untuk memperbanyak sholat ya.
minal lail sulusahu aw nisfahu sulusahu aw inqus minhu qalila. Jadi Nabi untuk memperkuat dakwahnya butuh kekuatan spiritual. Jadi setiap malam beliau disuruh untuk bangun malam sholat demi untuk perjuangan esok harinya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, turunlah surah Al-Fatihah. Turunlah surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini menurut kalau kita baca literatur tafsir, ada yang mengatakan Madaniyah, ada yang mengatakan turunnya di Madinah. Nah, tapi yang kita ikuti ini turun di Mekah. Mengapa? Ya, kalau turun di Madinah, memang ciri-cirinya menyerupai ayat-ayat Madaniyah. Ya. Jadi kan tafsiran di belakang itu siratal ladzina an'amta alaihim, ya, orang mukmin, ghairil maghdubi alaihim, ya, al-yahud waladdallin, dan an-nasara. Dan ini kelompok ini kebanyakan di Madinah. Dan beda dengan yang lain-lain, ya. Kalau yang lain kan model-model surah Makkiyah itu banyak kata-kata baru, ya, banyak kata-kata baru. Ya, fahjur, ada lagi yang pendek-pendek, ya, ina'tainakal kautsar, dan seterusnya. Nah, ada yang mengkompromikan bahwa ayat ini turun di Mekah, turun lagi di Madinah. Ya, jadi itu disepakati diterima juga oleh kalangan ahli ulumul Quran. Jadi Al-Fatihah ini ada yang mengatakan turun lebih dari satu kali, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Kita tidak bahas lagi Al-Fatihah karena dulu udah pernah kita bahas Al-Fatihah. Maka pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai setelah surah Al-Fatihah yang turun adalah surah Al-Lahab, ada juga mengatakan surah Al-Masad. Kalau surah Al-Masad ini artinya tali serabut kelapa, tali serabut yang mudah terbakar itu, yang dijalin itu, ya, yang dijalin. Kalau Al-Lahab, api yang menyala-nyala. Ada juga mengatakan surah Tabbat, ya, karena berdasarkan kata pertama yaitu Tabbat yada Abi Lahab. Jadi penamaan surah-surah ini ada yang dari Nabi SAW, ada juga yang dari setelah Nabi, ya. Ketika penyusunan Al-Quran itu, ini kita namai ini surah ini apa. Nah, jadi kalau Al-Fatihah dari Nabi, ya. Kenapa? Kan ada hadisnya, ya, bahwa tidak sah, atau bahwa Nabi bersabda, ya, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau kita tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Tapi itu berlaku untuk individu, ya. Tapi kalau kita makmum tidak apa-apa. Jadi surah Al-Fatihah itu disebut oleh Nabi. Kemudian Ali Imran, Al-Baqarah itu juga disebut oleh sahabat, bahwa Nabi itu kalau salat malam membaca surah ini, ya, itu disebutkan. Tetapi ada beberapa yang tidak disebut. Nah, itulah kemudian para tabi'in, kemudian ulama setelahnya mengambil nama surah dari yang istilah dalam Al-Quran itu, atau dari awal surah. Surah Al-Lahab atau surah Al-Masad ini turun, ya, setelah ada ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, ya, ketika Nabi disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi pada awal wahyu turun, Nabi itu bisik-bisik, tidak, ya, karena Nabi kita ini bukanlah orang yang tidak tahu strategi, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia tahu kalau kita langsung vulgar ke masyarakat, wah ini bahaya ini. Udah tahu sendiri kelakuan Arab Quraisy jahiliyah lagi. Jadi mereka tidak main-main, ya. Pembesar-pembesar Quraisy itu pengaruhnya luar biasa dan tidak mau diganggu. Tetapi karena
ada perintah dari Al-Quran mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, ya, berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang dekat-dekat, keluarga Nabi. Oleh karena itu ketika turun ayat ini Nabi mengumpulkan, ya tentu kalau kita kan punya keluarga dari sepupu, keluarga dari om, keluarga dari mana itu, pihak ayah, pihak ibu, dikumpulkanlah, ya. Karena rata-rata penduduk kota Mekah itu adalah satu rumpun, ya. Nabi memanggil ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Bani Quraisy, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdi Muttalib. Semua yang ada kakek-kakeknya terkenal itu dipanggil semua. Nah, mereka berkumpul mendengarkan panggilan. Waktu itu Nabi sudah berumur 40-an tahun, sudah cukup dewasa kan, dan seorang yang terkenal karena kejujurannya, Al-Amin. Setelah mereka berkumpul, Nabi kurang lebih mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau saya mengatakan ada pasukan berkuda yang akan muncul dari balik bukit Sofa, ya, dari bukit belakang sini kan tidak kelihatan. Bagaimana pendapat kalian kalau saya mengatakan demikian? Nabi sudah mulai menggunakan kepercayaan dirinya. Nabi kan sejauh ini Nabi tidak pernah berdusta. Apapun dikatakan Nabi adalah hal yang benar. Beda kalau orang sudah sering bohong, ya, belum apa-apa, bohong gak nih, gitu ya. Kenapa? Karena sudah sering bohong. Nah, tapi kalau Nabi tidak pernah bohong. Jadi dia mengetes, kalau saya bilang ada pasukan berkuda dari belakang saya ini, kalian percaya enggak? Nah, mereka bilang, ada yang teriak, kami percaya. Dia bilang, kami tidak pernah melihat kamu berbohong. Ya, pasti kami percaya. Nah, tetapi Abu Lahab ini nampaknya sudah curiga. nampaknya sudah curiga, karena Abu Lahab ini kan tokoh pembela, ya, kemusyrikan ini, ya, pembela patung-patung yang sebagai Tuhan ini, dedengkotnya di situ. Udah curiga dia, tapi belum ngomong. Jadi ketika Nabi mengatakan, jika demikian, ya, dalam riwayat itu disebutkan, saya menyampaikan kabar bahwa setelah ini atau di akhirat nanti kita akan ada pengadilan yang memberikan siksaan bagi orang-orang yang zalim, kata Nabi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa saya adalah Nabi yang diutus kepada kalian. Nah, dari sinilah kemudian Abu Lahab ini langsung berteriak, alihaza jama'atana ya Muhammad, apakah karena kabar ini kamu mengumpulkan kami? Sudah capek-capek kami ngumpul, hanya kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah seorang Nabi, yang pasti kami tidak percaya kan. Jadi Abu Lahab ini jengkel betul karena disuruh kumpul semua keluarga, hanya disampaikan sesuatu kabar yang dia tidak sukai, ya, bukan kabar baik menurut Abu Lahab. Ketika Nabi mengatakan bahwa saya adalah Nabi, ada agama baru, bukan agama baru, ada perintah untuk hanya percaya kepada satu Tuhan. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi menyampaikan itu, justru Abu Lahab setelah mengucapkan takbir itu, dia bilang, kamu pembohong, kalian jangan percaya kepada Muhammad. Itu Abu Lahab yang teriak begitu. Jadi orang berbisik-bisik, yang anak-anak muda, anak-anak baru, siapa itu? Siapa itu di belakangnya Muhammad? Yang lain berbisik, itu pamannya, ya, namanya Abu Lahab. Oh gitu ya. Nah, jadi karena Abu Lahab berkata, tabballaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihaza jama'tana, hanya untuk inikah kamu kumpulkan kami? Kemudian turunlah ayat pada waktu itu, tabbat yada abi lahab. Inilah sebab turunnya surah Al-Lahab. Jadi tabbat ini Bapak sekalian artinya ya celaka, ya. Ada ini semacam, ya, dalam tanda petik makian, ungkapan yang keras, ya, tetapi sopan. Jadi Al-Quran itu tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Al-Quran menggunakan kata-kata yang sopan, tapi bermakna, ya, orang memahaminya lebih keras daripada makian orang-orang yang biasa. Nah, ini kehebatan Al-Quran.
Tabat yada abi. Celakalah yada kedua tangan. Nah, jadi yadun isim mufrad satu, kalau dua yadani. Dua yadani. Tetapi kalau dia nempel kepada orang lain, misalnya tangannya Abu Lahab ini, maka nunnya dihilangkan. Ya, nunnya tidak bisa kita mengatakan yadani abi lahabin, tidak bisa. Berarti nunnya harus hilang. Padahal sebenarnya ada nunnya di situ kalau dua. Makanya walisanan wasyafataini. Nah, itu dua bibir. Walisanan wasyafataini wahadana najdain. Jadi kalau dua musanna itu selalu ada nunnya, tetapi kalau dia sandar nempel kepada kata yang lain maka nunnya dihilangkan. Abi yada abi lahabi. Nah, ini penyebutan tangan di sini bukan sebenarnya tangan dua-duanya, ya. Penyebutan tangan untuk mewakili seluruh badan. Ya, itu yang disebut majaz. Ya, jadi walaupun yang disebut adalah tangan, maka tetapi orang memahaminya bahwa itu adalah yang dimaksud seluruh badannya, ya, bukan hanya tangannya. Kalau cuma tangan ya udah nggak apa-apa, tangan saya ini tangan saya yang hancur ya, masih bisa hidup. Tapi tangan adalah mewakili seluruh dirinya, seluruh jiwanya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, watabah, dan sungguh celaka, dan sungguh celaka. Nah, Mufassir mengatakan yang pertama adalah harapan, ya, mudah-mudahan celaka kedua tangan Abu Lahab. Kemudian yang kedua, tabah yang kedua itu adalah benar-benar sudah terjadi. Jadi, semoga celaka Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka. Abu Lahab ini adalah nama aslinya adalah Abul Uzza, ya, atau Abdul Uzza. Dia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya ini bagus wajahnya, ya, suka merah-merah begitu, suka merah-merah, maka diberi gelaran Abu Lahab, orang yang wajahnya suka merah menyala begitu. Nah, ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma agna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma di sini ada dua pendapat. Yang pertama dan yang sering kita pakai adalah manafi, tidak. Jadi ma ini ada ma istifham, apakah, mas muka, apa namamu, what is your name. Kemudian ada ma mausul, mimma razaqnahum. Mausul itu artinya yang, dari yang kami rezekikan, ya. Ada lagi ma, ya ini dia manafi. Ada juga masyar, banyak ma itu. Ma agna anhu maluhu, tidaklah berguna untuk darinya hartanya, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak mencukupi, ya, untuk melindunginya. Nah, tapi pendapat lain mengatakan ma ini adalah istifham. Apa gunanya? Ya, bisa juga. Apa gunanya hartanya itu? Ma agna anhu maluhu, ya, kalau istifham itu ada tanda tanyanya. Ma agna anhu maluhu, apa gunanya harta itu? Gitu, ya. Jadi tapi yang paling ini adalah manafi, tidak berguna. Anhu maluhu, hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang telah dia capai, apa yang telah dia usahakan. Ada mengatakan maluhu ini adalah modalnya, ya, harta warisannya atau apanya. Wa ma kasaba, dan hasil yang menambahi, ya, hasil kerjanya dia yang menambahi daripada hartanya. Di maluhu adalah rasul mal, modalnya. Wa ma kasaba adalah ribhu, ya, hasil keuntungan atau hasil penambahan dari jerih payahnya, sebagai tambahan daripada harta yang sudah ada sebelumnya. Ya, tidak berguna hartanya. Nah, ini sebenarnya bukan hanya Abu Lahab, siapapun yang mengikuti sifat-sifatnya, tidak mau beriman, ya,
tidak mau menjalankan ibadah, maka tidak berguna. Apa gunanya harta itu coba? Kalau kita tidak gunakan 3 hal atau 2 hal. Yang kita infakkan, kita serahkan kepada yang berhak, ya, yayasan, zakat, yayasan du'afa, yatama dan seterusnya. Yang kita infakkan kepada pihak lain, itu gunanya harta itu. Yang kedua untuk kita pakai makan, yang kita makan kita pakai, kita kendaraan. Cuma itu. Jadi kalau kita punya investasi di mana tidak pernah diapa-apain, sejak dibeli sampai dengan meninggal tidak pernah diapa-apain, ya tidak ada gunanya. Jadi, nah ini termasuk yang demikian, hartanya banyak tetapi tidak ada manfaatnya, maka tidak berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Dan harta itu juga tidak akan menyelamatkan kita kalau kondisinya seperti ini, ya. Justru menjadi beban. Di orang yang memiliki harta tapi tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah, nanti hartanya itu digulung, ya, menjadi semacam alat pemukul, kemudian dipakai untuk memukul. Inilah hartamu yang kamu tidak mau bagi-bagi, ya, di nauzubillah. Saya naran, dia akan memasuki, ya, merasakan api neraka. Dia akan merasakan api neraka. Jadi sa di sini istiqbal, artinya akan. Dia akan. Sayaqulus sufaha, akan berkata as-sufaha, ya. Jadi ada 2 kata nanti dalam bahasa Arab itu, sa dan saufa. Sa dan saufa sekaligus menjadi, yang belajar bahasa Arab, ciri fi'il mudhari, ya. Jadi kalau ada sa atau saufa, maka setelahnya itu adalah fi'il mudhari. Sayaqulu, sayasla, atau saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Nah, dalam banyak hal sa dan saufa ini dibedakan. Kalau saufa itu masih lama, ya, masih agak lama. Saufa ta'lamun, kelak nanti kamu akan tahu. Tapi kalau sa itu lebih dekat, lebih cepat, ya. Padahal Abu Lahab ini akan merasakan neraka nanti kan pada setelah hari kiamat. Sementara dalam surah At-Takasur kita juga menemukan kalla saufa ta'lamun, nanti setelah hari kebangkitan itu baru kalian paham. Summa kalla saufa ta'lamun. Nah, ini memberikan indikasi bahwa walaupun masih lama, tetapi khusus untuk Abu Lahab disebut lebih cepat. Segera, saya selalu naran, segera dia akan merasakan neraka itu, ya. Jadi bukan lagi nanti, ya, tapi segera dia akan merasakan neraka. Api neraka zata lahabin, yang, ya, naran ini Bapak Ibu sekalian sama juga dengan surga, ini dianggap muannas, dianggap perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata-kata muzakkar, ada muannas. Semua tempat-tempat itu selalu muannas. Indonesia, Pamulang, semua nama tempat itu adalah muannas. Makanya disebut Ibu Pertiwi, ya, bukan Bapak Pertiwi. Jadi sejalan itu antara istilah kita Ibu Pertiwi dengan bahasa Arab. Ya, makanya selalu ada taknya. Jakarta Al-Janubiyah, Jakarta Selatan. Bukan ada Janubi tapi ada taknya, Janubiyah, ya. Jawa Asyarqiyah, Jawa Timur, ada taknya. Kenapa? Karena Jawa ini dianggap muannas. Jadi naron zata lahabin, bukan naron za. Kalau za itu laki-laki. Zulkarnain, ya Zal Jalali, ya Zilhijjah. Nah, kalau ini zata karena perempuan. Neraka yang memiliki, ya, ini kobaran api, ya. Tadi kalau dia lahab berarti wajahnya itu memerah, ya, suka ada rona-rona merah yang menonjol. Kalau neraka lahapnya itu adalah api yang menyambar-nyambar. Ini dulu kalau apa itu pakai gas, ya, menyemprot, ya.
Jadi bukan hanya dibakar pakai kayu bakar yang ini kan, tapi kalau sudah pakai tekanan gas oksigen itu itu cepat sekali hangusnya itu. Itu zat lahab yang memiliki dorongan percikan api. Wa mra'atuhu, nah, istrinya. Kalau kita dalam bacaan lain ada yang membacanya wa mra'atahu. Wa mra'atahu. Jadi Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an itu, dalam membaca Al-Qur'an ada beberapa bukan modifikasi ya, model bacaan. Itu disebut dengan qiraah sab'ah. Ada 7 macam bacaan, ada juga yang 10 ya, ada tambahan 3. Jadi kalau kebetulan Bapak Ibu sholat di suatu masjid ya, apakah di Indonesia atau kebanyakan kalau di luar negeri ya, misalnya mampir di Turki atau di Mesir, ini kok baca ayat aneh-aneh agak beda gitu ya. Nah, itu berarti model qiraahnya yang berbeda. Dan itu boleh ya, karena sudah ada semua ada sanadnya, ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting orangnya, ini syekh ini ya, berarti tidak diragukan lagi. Tapi kalau di kampung kita atau di Indonesia ini ada anak muda nggak jelas kira-kira ini baca ayat salah-salah sambung, ya itu bukan qiraah, itu hafalannya kurang. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada yang membacanya wa mra'atahu, ada yang membaca wa mra'atuhu. Ya. Wa mra'atuhu, dan istrinya. Jadi Abu Bakar Abu Lahab ini bukan hanya dia tapi istrinya juga. Ini kompak sekali nih, sekalian. Kita tentu senang kalau ada suami istri kompak, kemana suaminya pergi istrinya ikut ya. Itu kan kompak, itu kemana-mana ya, bergandengan tangan. Tapi ini bergandengan tangan ke neraka. Ya. Jadi Abu Lahab merasakan api neraka, wa mra'atuhu, dan juga istrinya. Sampai di situ koma. Ya, dan juga istrinya. Ya, luar biasa ya. Ini makanya disebut keluarga yang paling celaka. Ya. Kenapa? Karena dua-duanya disebut dalam Al-Qur'an. Kalau disebut dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, itu kebanggaan luar biasa itu. Jadi sahabat-sahabat yang kasusnya dimuat dalam Al-Quran itu bangga sekali. Makanya Umar radhiyallahu anhu ya pernah sedang berkeliling, tiba-tiba ketemu wanita tua, wanita ya. Kemudian itu sudah khalifah waktu itu, hormat sekali pada orang tua itu. Makanya para pengawal di belakangnya ini, siapa itu Amirul Mukminin? Kenapa Anda begitu hormat kepada dia? Kamu jangan salah ya. Gara-gara perempuan inilah turun ayat surat Al-Mujadilah itu. Jadi orang yang yang oleh karenanya turun Al-Quran itu bangga sekali. Ya. Termasuk ada 3 sahabat itu yang pernah ketinggalan berperang. Jadi pasukan sudah disuruh, ayo kita pergi berperang ya, melawan musuh. Ada 3 yang ketinggalan, tidak ikut perang. Kemudian tertinggalnya 3 orang ini ya, karena waktu itu kalau sudah Nabi yang memerintahkan itu, yang namanya komando itu, tidak boleh ada yang ketinggalan itu. Semua harus berangkat. Tapi 3 ketinggalan, entah macam-macam alasannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 3 yang ketinggalan ini, ya, ketika sahabat sudah pulang semua, pasukan sudah pulang ini, didiemin, nggak ada yang berani bicara sama dia, takut salah. Ini karena melanggar peraturan kan, melanggar peraturan. Jadi tidak ada yang mendiami, tidak ada yang takut salah aja, bukan karena benci, tapi gimana? Nanti kita ngomong salah, yang mendingan diam-diam aja. Dan sehingga 3 orang ini begitu sempit rasanya dunia ini, dijauhi, didiamin sama sahabat-sahabat yang lain.
maka turunlah ayat yang mengatakan bahwa mereka sudah diampuni dosanya. Ya, baru lega. Nah, jadi Abu Lahab dan istrinya ini disebut namanya dalam Al-Quran. Dan kalau sudah disebut nama dalam itu kan sampai hari kiamat nanti orang akan menyebut-nyebut bahwa ada orang jahat, ada keluarga yang benar-benar tidak boleh jadi contoh. Siapa itu? Abu Lahab dan istrinya. Hammalatal hatab, hammalatal hatab. Ya, ini ada dua makna hammalatal hatab ini atau tiga. Kalau arti zahiriyahnya pembawa kayu bakar, pembawa kayu bakar. Jadi kalau al-hatab ini dalam hadis tentang tentang dengki, tentang hasad, itu disebutkan orang yang hasad itu pahalanya akan habis sebagaimana kama ta'kulun narul hataba. Jadi kalau orang suka iri hati itu, ya, maka kebaikannya itu akan habis seperti api yang memakan kayu bakar. Iya kan? Maka ini jangan kita bangga kalau sering tetangga lagi ini cemburu, ya, iri hati. Tidak ada salahnya orang ada rezekinya, ada ini, tapi kok ini satu yang sakit-sakitan karena mikirin tetangganya yang dapat rezeki, ya kan? Bukan hanya pahalanya berkurang, kesehatannya juga berkurang karena selalu mikirin orang ini dari mana lagi dapat duitnya dia, padahal kan pintu-pintu rezeki ini banyak. Jadi kalau sahabat kita, teman kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah, ya, kita turut senang, jadi benar-benar pembawa kayu bakar. Kenapa? Karena memang pada waktu Nabi atau ya sahabat ini di jalan Nabi, dimanapun Nabi selalu berjalan di pagi hari itu, ini si istrinya ini, ya, nah istrinya Abu Lahab ini adalah bukan orang biasa juga, ya, dia adalah, ya, namanya Urwa, ya, Urwa bintu Harb, adik atau saudara perempuan dari Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini boleh dikata adalah nomor satunya di Mekah pada waktu itu. Abu Sufyan ini sudah pun kaya, ningratnya paling tebal gitu, ya, dan orangnya juga bijak, ya, orangnya juga bijak kan, Abu Sufyan ini, ya. Makanya dibanding daripada teman-temannya Abu Sufyan itu, ya, walaupun pernah, ya, selalu berperang sama Nabi, melawan Nabi, tapi Abu Sufyan ini tidak sekasar teman-temannya ini, Abu Jahal, Abu Lahab, karena memang dia pun masih ada hubungan kekeluargaan, kekerabatan dengan Nabi. Ini istrinya, makanya diriwayatkan istrinya istrinya Abu Lahab ini adalah adiknya dari Abu Sufyan, istri konglomerat. Makanya ada meriwayatkan rantai emasnya istrinya Abu Lahab ini tebal-tebal, ya. Nah, biasa kalau Bapak Ibu lihat video-video di Bugis itu, di Bugis itu, kalau ada yang kaya di sana itu, kadang-kadang kalau pesta dibawa semua, Pak. Jadi kayak toko emas berjalan, gelangnya di sini, ya, ini rantainya ini. Nah ini dia, jadi rantainya itu gede-gede, menyala kalau kena matahari ini, ya, si istrinya Abu Lahab ini. Hammalatul, dialah yang suka mau ngambil kayu bakar. Bukan hanya kayu bakar, ya, onak duri, apapun yang bisa merintangi jalan Nabi itu ditaruh di jalan yang biasa Nabi lewati, ya. Dan pada waktu itu Nabi kan bukan tipikal, ya, Nabi sama dengan orang-orang yang gigih, ya. Jadi kalau sudah subuh walaupun masih gelap, kadang-kadang Nabi sudah berjalan. Dan disitu suka Nabi kena perangkapnya si Urwah ini. Itu makna zahirnya. Tapi makna batinnya juga diterima oleh para mufassir. Hammalatul hatab ini adalah orang an-namam, ya, yang suka mengadu domba, yang suka menyebar kebencian. Jadi makna majaznya ini, makna kiasannya begitu. Ya, kalau kita punya teman atau punya orang yang suka mengadu domba, Pak,
Mas ini kamu kemarin sama itu dikatain begini, ini supaya marah ini. Karena dikompori begitu, dia marah. Bilang sama dia, saya nggak takut sama dia. Dia kesana lagi. Kamu itu katanya nggak ada apa-apanya kalau kata dia. Nggak ada apa-apanya. Dilawan apapun. Jadi dimanapun dia menyebarkan api kebencian. Makanya disebut ini, wah ini orang pembawa kayu bakar ini. Ya. Nah, tetapi kalau orang yang juru damai beda. Wah ini datang pemadam kebakaran nih. Karena setiap ada orang berantem dia datang, selesai urusan. Nah itu kita sebut pemadam kebakaran. Ya. Kita punya dosen di kampus dulu, antara kalau mahasiswa demo lawan rektor dia datang, aman. Nah ini pemadam kebakaran. Kalau ini tidak, hamal seperti pembawa kayu bakar, dimanapun dia pergi selalu bikin kacau. Nah inilah juga sifatnya dari istrinya Abu Lahab ini. Kesana dia ngompong, dia begitulah. Jadi dua-duanya masuk, baik pun makna majazi maupun makna kiasi. Inilah kehebatan Al-Quran. Al-Quran itu memberikan kata-kata, memilih kalimat, memilih kata. Kadang-kadang dimaknai 3-4 pun benar semua. Benar semua. Itu karena memang yang datangnya dari yang maha alim, yang maha tahu. Jadi penafsiran Al-Qurannya demikian banyak ini dipakai semua cocok. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya, ya, di lehernya siapa ini? Istrinya ini, ya. Hablum mim masad, ada tali al-masad tadi dari al-masad ini. Jadi ada yang bilang apa itu? Serabut kayu yang digulung-gulung dibikin apa itu? Ada yang bilang sabut kelapa. Yang mudah terbakar lah, yang mudah terbakar, tetapi tidak hancur. Jadi al-masad ini dipilin begitu Pak ya, dipilin baru digendolin di lehernya. Jadi menyala bersamaan. Nah itu tadi kiasannya juga kepada rantainya tadi. Jadi ketika ayat ini sudah turun Bapak Ibu sekalian, setiap orang melihat si Urwah ini, itu seakan-akan melihat api di lehernya, padahal emas itu. Itu begitu dahsyatnya pengaruh Al-Quran. Ya. Jadi gendolannya apa ini jadi begitu melekatnya ayat ini fi jidha hablum mim masad. Walaupun ya memang di lehernya ada, tetapi yang dimaksud nanti mim masad ini adalah ketika nanti di neraka, ya, maka istrinya Abu Lahab ini akan mengalungi, ya, kayu yang dipilin tadi itu, kemudian dikalungkan di lehernya, terbakar bersama. Nah, Bapak sekalian, inilah yang merupakan pelajaran bagi kita bahwa betapa ada contoh keluarga yang sangat buruk, ya, istri dan suami kerjasama untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW. Ini istri inilah yang paling banyak, melebihi daripada Abu Lahab, ya, istrinya ini. Kenapa? Karena dua dia kepentingannya, membela suaminya dan membela kakaknya. Kakaknya adalah konglomerat penguasa Mekah, ya. Ya, ini jadi masih tantenya juga Nabi ini. Karena Abu Lahab adalah paman Nabi, ya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman langsung. Ini paman langsung. Nah, tantenya juga langsung. Tetapi karena jadi kenapa para pembesar Quraisy ini tidak mau? Ini berkali-kali kita sampaikan bahwa karena kalau kita percaya kepada Muhammad, kita akan berganti Tuhan. Berganti Tuhan, berganti akidah. Setelah itu Muhammad jadi pemimpin kita. Ya kan begitu. Kalau Nabi yang jadi Muhammad jadi pemimpin, maka semua ini kota Mekah ini sama, ya, kira-kira dia gubernurnya lah begitu, ya. Jadi setiap musim haji, ya, ini musim haji. Bapak Ibu sekalian, jangan kita salah. Walaupun di masa jahiliyah haji tetap jalan, haji dan umrah itu tetap jalan.
Cuma caranya aneh-aneh, lain-lain, macam-macam lah caranya. Ada yang caranya mengikuti Ibrahim, ada yang dimodifikasi, macam-macam khurafat di situ. Ada setelah tawaf menyembah, apalagi di situ dipenuhi dengan patung-patung gitu. Dan namanya wisatawan datang itu pasti bawa duit, ya kan? Pasti bawa duit. Siapa yang pegang akomodasinya, hotelnya, penyewaan lahannya, siapa yang jagain kudanya, siapa yang memberi makan ininya, itu semua. Inilah sumber kekayaan kota Mekah. Inilah yang dinikmati oleh para pembesar-pembesar ini. Dan kalau ini kehilangan karena ada orang baru yang datang, walaupun masih ponakan, nah itu bahaya. Nah, itulah yang mereka pertahankan. Nah, si istrinya ini ya, sekaligus adiknya penguasa ini takut betul kalau ini Muhammad dibiarkan, maka suami saya, keluarga saya akan kehilangan semua power ini dan diganti oleh anak ini. Jadi walaupun tante, ya inilah jangan sampai kita ya mengikuti. Nah, ini adalah contoh yang sangat buruk. Tetapi nanti ada keluarga-keluarga yang baik, keluarga Ali Imran, ya itu adalah keluarga yang soleh itu, keluarga-keluarga Luqman, ya keluarga yang baik itulah yang menjadi contoh gitu dalam Quran. Insya Allah pada saatnya nanti kita akan sampai ke sana dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita kajian ini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan, ya Pak Juni silakan. Ya. Baik, jadi kalau turunnya ya spontan itu ya, kalau kita lihat ya, jadi untuk melihat sebab turunnya ayat itu kita selalu melihat kepada riwayatnya. Jadi kalau kita baca surah ini di mukadimahnya itu sababun nuzul ya. Sababun nuzulnya ayat ini mengatakan pada waktu itu Nabi, seperti yang saya ceritakan tadi ya, Nabi diperintahkan untuk mengajak keluarga dekatnya ya. Dikumpulkanlah keluarga dekatnya. Nah, ketika Abu Bakar mengatakan tabballaka ya Muhammad, ya kan? Ali hadza jama'atana, di situ keterangan para penulis itu fanazalat, maka turunlah ayat itu. Nah, jadi kalau kita mau apakah turunnya seketika itu atau ketika nanti bubaran, tidak ada keterangannya. Nah, tapi kalau fa itu cepat ya. Boleh pada waktu itu, boleh juga segera setelah itu, tetapi bukan besok. Ya, kalau bukan saat itu langsung beberapa saat setelah itu. Ya, jadi tidak apakah sejam setelahnya itu tidak ada hitungannya. Para sahabat ini tidak sempat menghitung apakah setelah ayat terjadi waktu pagi maka sorenya turun itu ayat. Ya. Kecuali surah Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu lebih lama ya. Ketika Nabi mengatakan, ketika ditanya tanya nabimu ya. Jadi orang Yahudi ini mengetes kepada Nabi Muhammad, coba tanya itu Muhammad, coba ceritakan 3 hal gitu kan, tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, dan tentang ruh. Coba tanya, kalau dia betul-betul Nabi pasti bisa jawab. Ini kata orang-orang Yahudi ya, karena dia sudah ada bocoran kitabnya itu. Jadi kitab Perjanjian Lama dan Baru itu sudah ada sejarah nabi-nabi itu. Coba tanya lagi, kalau dia benar bilang nabi ya, bahkan akan menyempurnakan Taurat dan Injil, coba tanya, tahu nggak dia tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain? Waktu itu Nabi bilang, udah bilang sama Yahudi itu, besok akan disampaikan ya, besok akan disampaikan. Ternyata besoknya tidak turun ayat, seminggu 2 minggu ada beberapa bulan baru turun ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau celakanya ini tentu kalau dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, walaupun menggunakan fi'il madhi, jadi walaupun menggunakan fi'il madhi, tetapi tidak berarti harus terjadi saat itu juga ya.
Fil madi dalam Al-Quran itu melambangkan kepastian, pasti, ya, pasti akan seperti itu, pasti akan mendapatkan siksaan. Ya, cuma memang setelah turun ayat ini, kehidupan dua orang ini sudah sangat berubah ya, terutama karena apalagi ketika jadi semakin Islam berjaya ini, dua-duanya semakin terpuruk, ya, terpuruk. Yang selamat dari ini huru hara ini kan hanya Abu Sufyan. Jadi ketika Nabi sudah Fathu Makkah kembali, nah disitulah Abu Sufyan menjadi Muslim. Jadi selamat dia. Waktu dia tetap memelihara kekayaannya, begitu selesai dia tetap, ya. Jadi istilahnya ikut koalisi di saat-saat terakhir ya gitu ya. Jadi dia tidak menjadi musuh selamanya. Jadi musuh selamanya. Jadi bukan pada waktu itu Pak ya. Memang ada juga yang mengatakan bahwa dia habis itu sakit-sakitan ya, tapi itu tidak tentu yang dimaksud tabat celakanya di sini celaka di akhirat ya. Jadi kalau celaka di dunia ini, kalau kita umat Islam, Bapak Ibu sekalian, atau umat setelah Nabi Muhammad SAW ini, kita disebutkan itu tidak lagi mendapatkan siksaan langsung. Jadi kalau kita ada bencana, hindari mengatakan bahwa itu gara-gara dosanya itu, enggak. Bukan gara-gara dosanya itu. Kalau dulu iya, zaman Nabi, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, itu begitu ada perbuatan dosa langsung ada akibatnya. Tapi kalau kita enggak. Karena apa? Itu sudah ditangguhkan. Ya, sudah ditangguhkan siksaan. Nabi Muhammad tidak akan disiksa di dunia. Karena diberi kesempatan untuk bertaubat. Kita diberi kesempatan untuk bertaubat. Nah, jadi kalau ada bencana-bencana itu adalah ya mungkin ya, ujian cobaan tapi bukan siksaan. Ujian cobaan tapi bukan siksaan. Jadi kita diuji apakah sabar, apakah ini, tapi bukan itu siksa karena kamu di sana LGBT maka kamu disiksa, enggak. Ya ada di mana-mana ada LGBT. Di situ juga ada masjid kan? Kasihan yang punya masjid. Ya, jadi bukan siksaan, tetapi itu adalah memang cobaan ya, supaya siapa yang sabar, siapa yang tidak. Ya, tapi semuanya itu siksa yang sebenarnya yang akan kita takutkan adalah di akhirat nanti. Yang kita takutkan di dunia ini adalah ketika kita mendapatkan cobaan, kita tidak mampu, ya, kita menjadi putus asa, tidak tahu arah mana. Ya, begitu diberi cobaan, bukannya sujud, ya, terseduh-seduh di masjid, tapi mencari kepuasan, mencari penyaluran di minuman keras dan sebagainya. Itu yang dilarang. Itu barangkali Pak Juni ya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan pada waktu setelahnya kita akan membahas lagi surah yang turun berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.